Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Puji syukur saat ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah bersama. Meskipun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai tata cara hidup di tengah pandemi. Di tengah pandemi COVID-19, sudah banyak masyarakat yang beraktivitas kembali. Namun, gereja menghimbau supaya warga jemaat tetap mematuhi anjuran pemerintah dengan setia. Jangan sampai kita lengah. Mari tetap menerapkan pola hidup sehat. Jaga jarak, jangan berpergian, pakai masker, rajin cuci tangan, selalu siapkan hand sanitizer. Yang kedua mengenai bulan kesaksian dan pelayanan. Seperti dalam warta jemaat bahwa minggu-minggu ini kita melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Panitia sudah mempersiapkan segala kegiatan, baik lomba-lomba maupun aksi sosial. Mari berpartisipasi aktif sebagai wujud kita terus setia bersaksi dan melayani Tuhan meski di masa kesukaran. Untuk informasi lainnya, bisa dibaca selengkapnya dalam warta jemaat online yang disampaikan lewat WA Group di masing-masing wilayah. Sebagai informasi, persembahan ada 2, yaitu persembahan minggu dan persembahan syukur Pentakosta. Mari bersama memasuki ibadah. Ibadah pada minggu ini merupakan peringatan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Saya undang seluruh warga jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah Pentakosta saat ini. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari bersama kita memasuki ibadah kita saat ini, ibadah minggu sekaligus peringatan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita mempersiapkan diri kita mengambil saat teduh. Ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami khususkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Sang Pemelihara kehidupan yang nyala kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Salam damai Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Seperti di minggu-minggu yang lalu, ibadah kita saat ini dipandu oleh satu tema liturgis, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Menjadi saksi Kristus tentu membutuhkan keberanian, membutuhkan ketangguhan dan juga kebesaran hati. Kita patut bersyukur bahwasanya Roh Kudus diutus untuk memperlengkapi kita sehingga kita mampu untuk menjadi saksi dan pelayan Kristus yang setia. Saudaraku, menjadi saksi Kristus nyatanya tidaklah mudah. Karena menjadi saksi Kristus harus mau rela berkorban, rela menderita demi Kristus, rela dibenci, rela kehilangan kenikmatan dunia. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, saksi seperti apakah kita? Karena nyatanya kita lebih sering kali meminta Tuhan untuk melakukan ini dan itu, melakukan banyak hal. Namun sebaliknya, kita tidak melakukan banyak hal, bersaksi banyak hal tentang Tuhan kepada sesama. Mari mengakui segala kelemahan kita di hadapannya. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa pertobatan yang akan kita lakukan dengan bernyanyi melalui Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Jemaat saya undang untuk bersama bangkit berdiri. Kepada siapapun yang dengan tulus hati mengakui segala kelemahan dan kekurangan di hadapan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dan oleh sebab itu Ia berkenan untuk menuntun kita kembali di dalam jalannya. Firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 17 dan 18 demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel,
Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Bersama-sama kita sambut berita anugerah yang daripada Tuhan dengan kita memuji mempermuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 231 bait 1 dan 2, O Roh Kudus Ilahi. O Roh Kudus Ilahi, yang angkat api suci di dalam hati kami, yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami, supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami, menyambut panggilan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang memiliki hidup dan kehidupan kami, yang menguasai dan berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah. Dan sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Gemburkan hati kami sehingga kami siap ditaburi dengan firman Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Penti yang akan menyampaikan firman kebenaran dan berita yang baik. Mulai dari awal hingga pertengahan hingga akhir perenungan, hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan kali ini kita ambil dari firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau menggumuli firman Tuhan dan melakukannya dengan setia siang dan malam. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan karena hari ini kembali kita diizinkan Tuhan untuk memperingati Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Meskipun masih di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Roh Kudus berkobar di dalam hati kita. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, dan renungan pada hari ini saya beri judul Roh Kudus menghindarkan kita dari tindakan-tindakan konyol. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia saat ini sedang dihantui oleh rasa takut, khawatir karena adanya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini pun juga belum berlalu dari kita. Nah, apakah ketakutan ini suatu hal yang wajar? Iyalah, pasti ini adalah suatu hal yang wajar manusiawi. Namun Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi di tengah situasi ini. Ada fenomena yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Beberapa saat kita melihat ada orang yang tidak lagi memperdulikan salah satu himbauan pemerintah, yaitu physical distancing, jaga jarak. Ada banyak orang yang rela berdesak-desakan saat berebut bantuan. Ada juga orang-orang yang rela berdesak-desakan berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Mereka bukannya tidak takut dengan virus corona, namun bagi mereka ada hal yang lebih menakutkan daripada virus corona ini. Apa itu? Ketakutan mereka adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Takut jika jatahnya diambil orang. Nek bagianku dicipok wong, besok aku makan apa? Kalau apa yang aku inginkan diambil orang, terus aku dapat apa? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketakutan manusia seringkali menjadikan manusia irasional, melakukan sesuatu yang tidak nalar, berbuat konyol, berbuat sesuatu hal yang membahayakan. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang lainnya. Demikian juga dengan para murid. Mereka juga sedang dalam perasaan takut sepeninggal Yesus. Dan ekspresi ketakutan mereka terlihat saat mereka berada di suatu tempat. Firman Tuhan tadi katakan demikian. Mereka sedang berada di suatu tempat, dan saya menduga tempat itu adalah tempat persembunyian. Karena mereka pun juga terkenal, tidak hanya Yesus. 12 murid, wajah-wajah mereka sangat dikenali oleh orang-orang di Yerusalem. Karena di mana Yesus berada, di sanalah juga murid-murid berada. Ketika mereka berada di suatu tempat, tempat itu ditutup, dikunci rapat-rapat. Lalu apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan di ayat 19 tadi. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Siapa yang disebut sebagai orang-orang Yahudi? Tentu kita tahu yang dimaksud adalah para pembesar agama Yahudi yang tidak senang dengan keberadaan Yesus.
Para murid adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Mereka ada di ring satu dalam pengawasan. Sedikit saja mereka berulah, pasti akan segera dilibas, disikat. Setiap gerak-gerik mereka diperhatikan, dan bagi mereka hal itu mengancam keselamatan jiwanya. Jangankan untuk bersaksi dan melayani, untuk memperlihatkan diri saja mereka tidak berani. Para murid sepeninggal Yesus, mereka kehilangan banyak hal. Mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan kepercayaan diri, mereka kehilangan keberanian. Mereka semakin ragu dengan pribadi guru mereka, Yesus. Namun kehadiran Tuhan Yesus saat itu mengubah segalanya. Yang pertama, Yesus hadir secara tiba-tiba dalam keadaan ruangan terkunci di mana Tuhan Yesus hendak memperlihatkan, menunjukkan kemahakuasaannya. Yang kedua, Yesus menyapa mereka bahkan 2 kali diulang di sana, damai sejahtera. Kalau kemarin mereka merasa takut, mereka sedang kehilangan damai sejahtera itu. Namun saat Yesus ada di antara mereka, damai sejahtera itu kembali dirasakan. Artinya, damai sejahtera itu ada ketika Yesus berada di tengah-tengah para murid. Yang ketiga, Yesus menunjukkan bekas paku, bekas luka-luka di tubuhnya. Di mana sesungguhnya Yesus hendak berkata, yang hadir ini, yang tiba-tiba muncul saat ini adalah aku, gurumu yang benar-benar bangkit dari kematian. Dan yang terakhir, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Nampaknya disinilah pertama kali Yesus memperlengkapi para murid dengan penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus yang nanti akan digenapi secara sempurna di hari raya Pentakosta. Roh Kudus yang dihembuskan Yesus menguatkan dan meneguhkan murid-murid kembali, merasakan kesukacitaan, semangat, keberanian, dan juga memulihkan pengharapan mereka. Roh Kudus di sini membimbing para murid untuk dandani awake, menata diri setelah hatinya porak-poranda. Kalau di dalam dunia persilatan, menguatkan kuda-kuda sebelum kemudian bertanding. Kuda-kuda ini dikuat kesek. Baru saatnya nanti Roh Kudus akan berkarya penuh saat Pentakosta, sehingga murid siap juga kembali berhadapan dengan banyak orang. Bahkan lebih daripada itu, mereka akan berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa rasa takut sering dialami, sering kita alami bersama. Takut kalau uang kita tidak cukup, takut kalau tidak bisa nyekolah ke anak, takut jika butuhnya tidak cukup dan lain sebagainya. Namun ingatlah, Roh Kudus yang juga ada pada kita akan membimbing kita dan mengingatkan kita bahwa Yesus ada dan menyapa kita. Yesus ada dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sehingga di dalam ketakutan sekalipun kita tidak bertindak konyol, kita tidak bertindak sembrono, tidak bertindak aneh-aneh, dan justru mencelakakan diri kita sendiri maupun orang lain. Seperti gambaran di awal tadi itu. Physical distancing dilanggar, berdesak-desakan, ya kita sehat, tapi mungkin kita karier dan menularkannya kepada orang lain.
Roh Kudus akan menolong kita. Di dalam ketakutan kita tetap mampu berpikir jernih. Bahkan di tengah badai kita tetap mampu untuk mengucapkan syukur. Nek gak corona, mungkin kita tidak bisa, ibu-ibu terutama, tidak bisa gawe jajan macem-macem. Saya sering kali melihat ibu-ibu memposting, membuat jajan ini, hari ini, besok ini dan itu. Nek gak corona, gak katene iso gawe jajan. Berterima kasihlah juga kepada corona, bersyukurlah karena dalam situasi ini Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk mengasah talenta pemberiannya. Di tengah-tengah badai ini tetap bisa bersyukur. Salah satunya juga saya. Saya ini adalah orang yang jarang sekali beribadah jejer bojone. Para pendeta ini yang seringkali terjadi. Tetapi di tengah-tengah corona ini Tuhan izinkan kami untuk duduk bersanding beribadah dan menikmati khotbah sapa ya khotbah dewe. Bapak, Ibu dan Saudara, karena tuntunan Roh Kudus jugalah kita dimampukan untuk terus bersaksi di tengah kesukaran. Dalam situasi sulit seperti ini banyak orang yang awel, berat hati dengan apa yang dimiliki. Mereka seringkali gegem tidak mau berbagi. Wong kanggo awake dhewe saja kurang. Kalaupun lebih untuk cadangan, jaga-jaga untuk dirinya sendiri. Namun Roh Kudus menuntun hati nurani kita. Hati nurani yang selalu tidak tega, bahasa Alkitab, bahasa perasaan Tuhan Yesus adalah berbelas kasih melihat sesamanya menderita. Gak isak wong Kristen iku ndelok sedulure menderita. Mas yo sithik meskipun kecil pasti akan belajar berbagi. Itulah tuntunan Roh Kudus yang nyatanya senantiasa menuntun kita semua sampai saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setialah mendengar tuntunan Roh Kudus. Pekalah terhadap suaranya di dalam hati kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, pastilah hidup kita akan semakin terarah pada kehendaknya yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Persembahan pada hari ini ada dua, yaitu persembahan Minggu dan persembahan syukur Pentakosta.
Adapun yang mendasari kita dalam mempersembahkan terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil diiringi pujian dari Kidung Jemaat 235 bait pertama dan ke-7. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Oleh sebab itu kita satukan hati, kita berdoa bersama. Kasih karunia Tuhan melingkupi setiap kami, dan oleh karenanya kami bersyukur. Roh Kudus tidak henti-hentinya menuntun kami, menerangi mata batin kami, sehingga kami tidak salah arah di dalam melangkah. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan siang dan malam, sehingga kami dihindarkan dari tindakan-tindakan konyol, namun tetap mampu berpikir jernih, bertindak baik seperti yang Tuhan kehendaki. Terlebih lagi di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ajarkanlah kami untuk terus mengucapkan syukur Tuhan di tengah kesukaran ini. Karena Tuhan masih terus berkarya kebaikan. Kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami masih bisa menjalani hari-hari kami meskipun di tengah kelemahan. Namun nyatanya kami masih terpelihara dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah semuanya dalam keadaan baik, sehat. Jikalaupun ada beberapa saudara kami yang sedang sakit, jamahan Tuhan sungguh kiranya menjamah mereka, sehingga saudara kami kembali dipulihkan, dapat kembali sehat dan beraktivitas. Bagi yang sedang berulang tahun, kami juga bersyukur Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia, saudara kami juga boleh semakin bertambah bijaksana. Kami serahkan anak-anak kami serahkan para orang tua, kami serahkan lansia, kami serahkan seluruh warga jemaat kami kepada Tuhan. Berkati dan lindungi kami semua. Ya Tuhan, hari ini kami juga tetap membawa di dalam doa. Pandemi COVID-19 ini kiranya Tuhan segera berlalu. Berikanlah kekuatan, berikanlah ketangguhan kepada kami,
sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini tidak dengan bersungut-sungut, tetapi terus memiliki pengharapan, tetapi terus memiliki keteguhan iman percaya bahwa Tuhan ada menguatkan kami, bahkan juga Tuhan sanggup untuk menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa untuk para tenaga medis dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga melindungi saudara-saudara kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesukacitaan, sehingga segala tugas tanggung jawab dapat dilakukan dengan baik. Dan terlebih penting daripada itu adalah biarlah kami sebagai masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga kami dimampukan untuk bertindak bijak, tidak menambah lagi orang-orang yang terdampak, yang positif, dengan kami boleh menahan diri, menjaga diri dan keluarga dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyinari saudara-saudara kami dengan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga segala ketetapan, segala peraturan, segala langkah yang diambil akan dapat meringankan setiap beban, akan dapat menanggulangi pandemi ini, sehingga kami tetap dapat menjalani hidup dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami Tuhan. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Tuntunlah kami ya Bapa, dan kuatkanlah kami semua. Hari ini Tuhan, di tengah ibadah minggu sekaligus peringatan hari Pentakosta, kami juga mengumpulkan persembahan, baik persembahan minggu maupun persembahan syukur. Terimalah ya Bapa wujud syukur kami dengan persembahan yang telah terkumpulkan ini. Dan kiranya persembahan ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana di tengah pelayanan jemaat. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah dan kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami, menguatkan kami, sehingga kami akan terus mampu menjalani hidup dengan baik dan dengan penuh rasa syukur. Kami mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid dan juga kami semua, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari memberi diri bagi Kristus karena Ia telah terlebih dahulu memberi diri bagi kita. Roh Kudus mengobarkan semangat kita dan menjadikan kita berani menyediakan diri untuk dipakainya. Kita pujikan NKB 104, apinya berkobar dalam hatiku, sebagai semangat pengutusan bagi kita sekalian. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Turunlah berkat, kebaikan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat kebijaksanaan dari Roh Kudus, senantiasa menuntun jalan hidupmu hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah usai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.